Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas mengenai kombinatorial, yaitu merupakan salah satu submateri dari materi peluang. Oke, di dalam kehidupan sehari-hari kita itu kan sering dihadapkan pada suatu permasalahan yang menimbulkan pemikiran mengenai suatu ketidakpastian ya teman-teman. Contohnya kita melakukan suatu percobaan secara sadar atau tidak sadar yang dilakukan secara berkali-kali untuk mendapatkan kemungkinan yang kita harapkan. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu masuk di dalam teori kemungkinan seperti aturan pengisian tempat, kemudian ada permutasi, kombinasi, dan seterusnya. Nah, ini semua nanti akan terangkum dalam materi kombinatorial yang berarti mengkombinasikan beberapa unsur. Nah, untuk materi yang pertama kita akan membahas mengenai faktorial. Nah, faktorial sendiri didefinisikan sebagai perkalian bilangan bulat positif dari 1 sampai n. Dinotasikan sebagai n, kemudian ada tanda serunya yang menyatakan sebagai n faktorial. Itu didefinisikan sebagai 1 dikali 2 dikali 3 dikali seterusnya sampai n. Atau dapat juga dinyatakan dengan n-nya ditaruh di depan ya, berarti n dulu, baru n-1, kemudian n-2, dan seterusnya sampai berakhir pada angka 1, 3, 2, 1. Jadi ini penulisannya sama saja, tapi yang sering digunakan itu yang di bawah, itu untuk mempermudah saja, berarti berakhir pada angka 1, mulainya dari n dan berakhir pada angka 1, itu menyatakan faktorial. Kemudian sifat-sifat dari faktorial, jadi tadi kita peroleh ya bahwa n faktorial itu dinyatakan sebagai n, kemudian n-1, n-2, dan seterusnya dikalikan sampai 3 kali 2 kali 1. Nah, ketika kita menuliskannya dalam bentuk ini, n dikalikan n-1 saja berakhir pada n-1, maka di situ perlu ditambahkan tanda faktorial karena belum berakhir pada angka 3, 2, 1 kan. Maka n faktorial dapat dinyatakan sebagai n dikalikan n-1 faktorial. Atau dapat juga dinyatakan sebagai n dikali n-1 dikalikan n-2 faktorial. Jadi ketika belum berakhir pada angka 3, 2, 1, itu harus menyertakan tanda faktorial di sini ya. Nah, ini terangkum dalam rumus yang ini. Berarti n faktorial itu dapat dinyatakan sebagai n-1, n-2 dikalikan n-t faktorial. Nah, ingat t-nya di sini itu mulai dari 0, lebih dari sama dengan 0, berarti lebih besar dari 0, dan kurang dari n itu sendiri. Nah, kayak gitu ya. Berarti ketika masih ada n-t-nya, berarti harus disertakan tanda faktorial. Seperti itu. Jadi, contohnya seperti ini. Ada 9 faktorial dibagi 5 faktorial. Nah, kita akan menghitungnya. Ingat ya, jadi kalau 9 faktorial itu artinya kita mengalihkan dari 9 sampai angka 1. Berarti kan dituliskan sebagai 9 dikali 8, dikali 7, dikali 6, dan seterusnya sampai 3, 2, 1. Seperti itu kan. Kemudian kalau 5 faktorial berarti 5 dikali 4, dikali 3, dikali 2, kali 1. Nah, kemudian ini dikalikan biasa, kemudian hasilnya dibagi. Nah, ketika kita menggunakan sifat faktorial di atas ini, maka penulisannya akan lebih sederhana dan perhitungannya juga akan lebih sederhana. Jadi kita dapat mencoret angka yang sama. Jadi misalnya di sini ada 9 faktorial, itu dapat dijabarkan sampai sama dengan penyebutnya. Penyebutnya ada kan 5 faktorial, berarti 9-nya itu bisa dijabarkan sebagai 9, ini dikurangi 1 kan 8, 7, 6, 5. Nah, per 5 faktorial. Kenapa berakhir di 5 faktorial? Karena penyebutnya 5 faktorial, berarti kita bagi kayak gini. Nah, berarti tinggal mengalikan antara 9 dikali 8 dikali 7 kali 6. Berbeda dengan cara yang pertama tadi, itu kan harus dikalikan semua ya. Itu lebih panjang. Kalau ini dengan menggunakan sifat faktorial menjadi lebih sederhana. Ini silahkan dihitung ya, hasilnya berapa? 9 dikali 8 dikali 7 kali 6. Kemudian contoh selanjutnya ada 7 faktorial dibagi 3 faktorial dikalikan 5 faktorial. Maka 7 faktorialnya ini dapat kita jabarkan sampai angka yang sama dengan penyebutnya. Ini 3 dan 5 lebih besar 5, berarti dijabarkan sampai 5 ya. Berarti 7, 6, 5. 5, kemudian 3-nya kita jabarkan karena tidak bisa dicoret, berarti 3 dikali 2 kali 1, ini dikali 5 faktorial. Nah, ini kan 5 faktorialnya bisa dicoret. Berarti tinggal ini kan 7 kali 6 kali 5. 5-nya dicoret ya. Tinggal 3 kali 2 kali 1. 3 kali 2, 6. Ini juga bisa dicoret dengan 6. Berarti hasilnya adalah 7. Jadi terlihat ya bahwa dengan menggunakan sifat faktorial itu perhitungannya lebih sederhana.
Kemudian lanjut ke prinsip dasar menghitung. Yang pertama ada kaidah perkalian. Suatu kegiatan dapat dilakukan dengan P cara, kemudian kegiatan berikutnya dengan Q cara, dan selanjutnya dengan R cara, maka seluruh kegiatannya itu dapat kita lakukan dengan mengkalikan banyak cara dari setiap kegiatan, yaitu P dikalikan Q dikalikan R cara. Jelas ya? Jadi kalau ada beberapa kegiatan, kemudian ada beberapa cara yang dilakukan dapat dikalikan saja. Berarti P dikalikan kali R. Untuk lebih jelasnya seperti ini contohnya. Seorang penjahit mempunyai 3 bahan berwarna gelap, yaitu hitam, biru, coklat. Kemudian 2 bahan yang terang yaitu kuning dan merah. Dari bahan tersebut akan membuat baju yang merupakan kombinasi satu warna gelap dan satu warna terang. Berapa kemungkinan yang dapat dibuat? Oke, di sini kita dapat menyelesaikannya seperti ini ya, kita lihat aja. Berarti tadi kita punya warna yang gelap. Gelapnya tadi ada hitam, biru, coklat ya. Berarti kita H, biru, coklat kayak gini. Terus terangnya tadi ada kuning sama merah. Kuning sama merah. Nah, di sini nanti mau dibuat satu gelap dan satu terang kayak gitu kan teman-teman. Maka di sini nanti kita bisa membuat kombinasinya dengan pohon faktor untuk memperjelas. Jadi di sini kita punya ini dulu yang gelap dulu ya. Yang gelap kita tuliskan dulu yaitu ada hitam, ada biru, ada coklat. Nah, hitam itu kan bisa dipasangkan dengan warna terang, kuning atau merah kayak gitu kan. Berarti di sini nanti bisa dipasangkan dengan K atau M. Kemudian biru juga bisa dipasangkan dengan K atau M. Kemudian coklat juga dengan K atau M. Maka di sini nanti ada ini kemungkinannya ada H dengan K, kemudian hitam dengan merah, ada biru dengan kuning, ada biru dengan merah, kemudian coklat dengan kuning dan coklat dengan merah. Berarti di sini nanti ada 6 kemungkinan. Nah, ketika kita menggunakan rumus prinsip perhitungan tadi di rumus di depan ini, berarti kan di sini dari yang warna gelap itu kan ada 3 kan teman-teman. Ini ada 3. Di sini ada 3. Kemudian yang terang itu kan ada 2. Berarti di situ nanti yang hitamnya itu ada 3, kemudian yang terangnya ada 2, berarti kemungkinannya ada 6 cara kayak gitu kalau dituliskan dalam kaidah perkalian. Oke, untuk contoh selanjutnya, jadi di sini tentukan suatu bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dapat dibentuk dari angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita akan membuat 3 angka yang terdiri dari 6 angka yang tersedia ini ya teman-teman. Oke, kalau kita mau membuat 3 angka, itu kan tentu bilangannya itu akan terdiri dari tentu ada ratusan, ada puluhan, dan juga ada satuan kayak gitu kan teman-teman. Jadi di sini nanti ketika kita mau membuat suatu angka, misalnya di sini untuk ratusannya dulu ya. Untuk ratusannya berarti kan kita masih punya 6 pilihan angka kan. Jadi untuk ratusan kita boleh pilih dari 1, 2, 3, 4, 5 atau 6. Ini boleh diambil salah satu ke sini kayak gitu kan. Kemudian untuk puluhannya misalnya di sini ratusannya teman-teman ambil angka berapa? Misalnya ambil angka 4 ya. Nah, gitu. Karena di ratusan tadi teman-teman udah ambil angka 4, maka di puluhan itu tidak boleh lagi ambil angka 4. Maka selain 4 itu boleh sebagai puluhan. Berarti angka yang boleh dipakai adalah 1, 2, 3, 5, dan 6. Kayak gitu kan. Nah, jadi boleh pilih 1, 2, 3, 5, 6. Pilih yang mana? Bebas. Misalnya puluhannya kita ambil angka 5 ya. Nah, berarti di satuan angka 5 ini tidak boleh masuk di satuan lagi. Berarti selain 5 bisa sebagai satuan yaitu 1, 2, 3, 6. Nah, di sini terlihat ya teman-teman bahwa untuk di ratusannya, ini satuannya bebas ya tadi. Mau ambil angka berapa? 4, 5, misalnya di sini 6. Berarti di sini nanti terbentuk angka 456. Itu salah satu angkanya. Nah, kemudian kalau kita mau nyari angka-angka yang lainnya, itu nanti tinggal dikombinasikan saja. Nah, ini berarti dapat kita tuliskan sebagai, nah berarti terlihat ya, berarti di ratusannya itu kan bisa
6 pilihan kan, 1 sampai 6, berarti 6 kemungkinan. Kemudian di puluhannya itu hanya tersisa 5 kemungkinan karena sudah diambil 1 kemungkinan di ratusan. Kemudian di satuannya itu juga berkurang 1 lagi dari 5, berarti tinggal 4 kemungkinan. Berarti ini rumusnya berarti di sininya nanti n ya, kemudian di sininya n-1 dan di sininya nanti n-2. Kemudian ini tinggal dikalikan saja, berarti hasilnya tinggal 6 dikalikan 5 dikalikan 4. Berarti hasilnya berapa? Ya, 120 kemungkinan. Jadi akan ada 120 bilangan yang bisa terbentuk dari angka 1 sampai 6 yang terdiri dari 3 angka. Jelas ya? Kemudian selanjutnya adalah permutasi. Permutasi adalah banyak susunan dari sekelompok objek atau unsur dengan memperhatikan urutan. Jadi ketika kita memperhatikan urutan dari suatu objek atau unsur, kita menggunakan konsep permutasi. Misalnya di sini ada 2 calon, yaitu A dan B akan menduduki jabatan ketua dan wakil ketua. Maka kemungkinannya adalah ya ada ketua dan di sini ada wakilnya, kayak gitu kan. Nah, kemungkinan yang pertama itu ketuanya itu kan bisa A atau B, seperti itu kan teman-teman. Nah, ketika ketuanya A, maka wakilnya adalah B. Kemudian ketika ketuanya B, maka wakilnya ada A. Berarti di sini nanti hanya ada 2 kemungkinan, yaitu AB atau BA. Nah, di sini terlihat bahwa kalau ketuanya A, wakilnya B itu berbeda dengan ketika ketuanya B, wakilnya A. Maka urutan yang seperti ini dikatakan sebagai permutasi. Jelas ya? Oke, permutasi banyaknya unsur dari sekelompok objek dengan memperhatikan urutan itu dapat dinyatakan sebagai Pn sebagai n kali n-1 dikalikan n-2 dikalikan 321. Berarti ini seperti faktorial tadi ya. Oke, di sini tentukan banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka 3, 5, 7. Nah, berarti di sini n-nya ada berapa? Ada 3 angka kan, yaitu angka 3, 5, dan 7. Berarti 3. Kemudian berarti di sini P3. P3 berarti 3 dikalikan 2 dikalikan 1 berarti hasilnya ada 6. Kemudian permutasi K unsur dari N unsur. Itu dinyatakan sebagai N per N-K faktorial. Jadi di sini kita mau membuat bilangan yang terdiri atas 3 angka dari angka yang tersedianya ada 4. Berarti di sini diketahui n-nya ada 4, kemudian k-nya ada 3. Kayak gitu kan. Maka dapat kita buat banyaknya susunan angka yang mungkin. Itu berarti permutasi 3 unsur dari 4 unsurnya. Kayak gini. Berarti di sini nanti 4 faktorial per n-k. Berarti n-nya 4 dikurangi 3 faktorial berarti 4 faktorial per 1 faktorial. Berarti hasilnya 4 faktorial. Berarti 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Kayak gitu. Bisa dipahami ya? Permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Di sini permutasi n, kemudian yang sama unsurnya adalah Q, P, Q, R. Maka n faktorial per P faktorial, Q faktorial, dan R faktorial. Tentukan kalau yang tadi itu kan unsurnya itu berbeda semua ya. Kalau di sini ketika muncul unsur yang sama itu cara pengerjaannya berbeda seperti ini. Jadi di sini misalnya menyusun angka Mississippi. Nah, di kata Mississippi ini kan ada beberapa unsur yang sama. Misalnya I-nya ini ada 1, 2, 3, 4. I-nya itu ada 4. Kemudian S-nya ada ini 1, 2, 3, 4. S-nya ada 1, 2, 3, 4. S-nya juga 4. Maka untuk menyusun ini berarti adalah P, N-nya berarti ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti N-nya ada 10 ya. Berarti P10 di sini 4, 4. Berarti 10 faktorial per 4 faktorial dikalikan 4 faktorial. Ini nanti silahkan dihitung sendiri ya. Berarti 10 dikali 9 dikali 8 dikali 7 kali 6, 5, 4 faktorial per 4
4 faktorial, kemudian 4-nya dijabarkan yang belakang 4 dikali 3 kali 2 kali 1. Ini nanti bisa dicoret. Terus 4, 3, 2 ini bisa dicoret. 4 sama 8 bisa dicoret. Nah, nanti hasilnya silahkan dihitung sendiri. Bisa dipahami ya? Oke, kita lanjut. Permutasi siklis. Jadi, kalau permutasi siklis itu dicirikan dengan kata-kata ini, melingkar. Nah, kalau ada kata-kata melingkar, berarti kita menggunakan permutasi siklis. Rumusnya adalah n-1 faktorial. Contohnya ini, berapa banyak cara untuk menyusun 4 orang, yaitu A, B, C, D dalam suatu meja bundar. Ini kan ada kata-kata bundar ya, berarti identik dengan melingkar. Maka di sini hasilnya itu adalah n-nya berarti ada 4 orang kan, A, B, C, D berarti 4. Maka permutasi dari 4 yang siklis itu berarti 4 min 1 faktorial, berarti 3 faktorial, yaitu 3 dikali 2 kali 1, berarti ada 6 kemungkinan. Bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kombinasi. Suatu kombinasi dari n unsur ketika diambil K unsur, yaitu adalah pemilihan K unsur dari unsur-unsur tersebut tanpa memperhatikan urutan. Bedanya dengan kalau permutasi itu memperhatikan urutan, kalau kombinasi itu tidak memperhatikan urutan. Rumusnya adalah ini, n faktorial per n min k faktorial kali k faktorial. Nah, penulisannya ada beberapa versi, ada atas bawah kayak gini, bisa sampingan n, k atau seperti ini, dalam kurung atas bawah. Contohnya seperti ini teman-teman, suatu pertemuan dihadiri oleh 3 orang yaitu A, B, C. Jika masing-masing berjabat tangan, maka kemungkinan jabat tangan yang mungkin adalah. Nah, jadi setiap soal itu perlu dipahami dulu ya, maksud soalnya seperti apa. Kalau tadi kan pemilihan ketua dan wakil ketua itu hanya ada 2 calon. Dan tadi ketika susunannya A, B itu berbeda dengan B, A. Tapi kalau untuk kasus ini adalah jabat tangan. Kalau jabat tangan itu kan dilakukan oleh 2 orang ya. Misalnya kalau jabat tangan antara A dan B, ini A dan B saling berjabat tangan, itu kan artinya A berjabat tangan dengan B, B juga berjabat tangan dengan A. Maka di sini AB itu sama dengan BA. Begitu juga dengan misalnya A dengan C. A berjabat tangan dengan C. Maka A itu nanti sudah berjabat dengan C, dan C juga berjabat tangan dengan A, maka AC sama dengan CA. Nah, kasus ini beda ya dengan yang tadi. Nah, maka dapat kita tentukan kombinasi yang mungkin dari jabat tangan itu adalah, jadi di sini tadi ada 3 orang kan, kemudian jabat tangan dilakukan antara 2 orang, AB, misalnya gitu kan, atau AC, atau BC. Berarti tinggal kombinasi 2 dari 3 unsurnya, yaitu C2, maka hasilnya adalah 3 faktorial per, ini ya yang kecil, 2 faktorial, dan selisihnya 3 min 2 faktorial. Gitu, berarti ini 3, 2 faktorial per 2 faktorial, 1 faktorial. Coret berarti hasilnya 3. Jelas ya? Oke, dalam sebuah kantong terdapat 6 kelereng putih dan 5 hitam. Kita gambarin dulu aja. Ini ada 6 putih, 5 hitam. Berapa cara memilih 2 kelereng putih dan 1 kelereng hitam? Ini mau diambil 2 putih, 1 hitam. Kayak gini ya. Oke, di sini kita pilihnya putih, hitam. Kita akan mengkombinasikannya ya. Kenapa kombinasi? Karena kan bebas ya. Di sini nanti terambilnya. Oke, dari putihnya dulu. Putihnya itu ada 6 kan teman-teman. Dari 6 terambil 2. Kemudian hitamnya dari 5 terambil 1. Jadi kayak gini, permutasi 2 dari 6 dan permutasi 1 dari 5. Nah, cara menghitungnya berarti ini nanti tinggal dikalikan saja. Bisa dihitung sendiri ya. Oke. Terima kasih sudah menyimak video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.